Kalau metode belajar adalah kendaraan, maka Scrum sering jadi motor yang dipaksa ngebut, padahal bannya belum dipompa. Kali ini saya tidak membicarakan soal manajemen proyek teknologi, tapi bagaimana pendidikan dapat mengambil bentuk Scrum tanpa kehilangan rohnya, yang sering kita sebut sebagai pembelajaran. Inilah yang perlu kita resolusikan, apakah Scrum dalam pendidikan hanya sekadar ikut tren atau benar-benar menjawab tantangan belajar masa kini. Seringkali kita jumpai bahwa guru diminta menyiapkan siswa untuk dunia nyata dengan kerja tim dan berpikir kritis. Di sisi lain, proyek di kelas kadang malah jadi kerja individu yang dibungkus dengan ramai-ramai. Seperti restoran yang katanya menyajikan masakan keluarga, tapi semua pesan sendiri-sendiri dan makan sambil main HP. Inikah yang kita sebut sebagai pembelajaran berbasis proyek? Sebelum itu, mari kita lihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan pendekatan Project-Based Scrum Variant dan kenapa ia dimulai disebut-sebut di jurnal pendidikan berbasis teknologi. Bayangkan kamu punya toko roti. Setiap pagi, timmu datang, tapi tak ada yang tahu siapa yang bikin adonan, siapa yang berada di dekat oven, dan siapa yang di kasir. Lalu kamu bilang, kerja tim, pokoknya selesai jam 3 sore. Nah, begitu pula yang terjadi saat kita bicara proyek di kelas tanpa struktur kerja. Disinilah pendekatan Project-Based Scrum Variant hadir, membawa sistematika dari Scrum yang biasanya dipakai di dunia teknologi ke dalam ruang kelas. Secara ilmiah, Scrum adalah kerangka kerja yang menekankan peran tim dan juga evaluasi berkala. Tapi, versi varian dalam pendidikan, yang seperti apa bentuknya? Bukan sekadar meniru dunia kerja, tetapi menyusun peran belajar yang semuanya terhubung dalam satu siklus belajar. Membayangkan pendidikan sebagai dapur terbuka, bukan hanya hasil akhir yang ditampilkan, tapi juga proses kerjanya. Inilah semangat dari Project-Based Scrum Variant. Siswa bukan hanya mengerjakan tugas, tapi belajar proses secara sadar. Suatu inovasi pembelajaran yang menyatukan struktur kerja tim dan juga tujuan pembelajaran. Karena seringkali kita menuntut kerjasama, tapi tak pernah mengajarkan bagaimana bekerja sama. Seperti menyuruh anak-anak bermain bola, tapi tak pernah membagi posisi, tak ada wasit, dan tak jelas kapan menang atau kalah. Pertanyaan muncul, pernahkah kita memastikan bahwa peran dalam proyek benar-benar terbagi? Jika tidak, maka kita hanya mengganti bentuk tugas, tetapi tetap meninggalkan siswa berjalan sendiri-sendiri. Inilah yang perlu kita pertimbangkan ke dalam inovasi. Bukan sekadar mengubah metode, tapi menyusun ulang cara belajar dalam kerja kolaboratif yang lebih terstruktur. Kalau kita hanya memberi proyek tanpa struktur, yang tumbuh bukan kerja tim, tapi kerja diam-diam. Kalau proyek hanya jadi beban individu yang dibagi rata, maka nilai kerjasama akan jadi jargon, bukan kenyataan. Jika akhirnya Project-Based Scrum Variant bisa dijalankan dengan kesadaran penuh oleh guru dan siswa, maka kita tidak hanya mengerjakan tugas, tapi membentuk cara berpikir. Dan bukankah itu lebih penting daripada sekadar selesai? Inovasi bukanlah menciptakan hal yang baru, melainkan berani mempertanyakan cara dan meresolusikannya dengan menyampaikan pemecahan masalah. Kalau Bapak Ibu juga punya gagasan atau praktik yang layak disampaikan, jangan disimpan sendiri. Tulis di kolom komentar atau ke akun email yang ada di deskripsi. Bisa jadi, ide yang kamu lihat hari ini menjadi solusi bagi banyak orang di hari esok. Kita tidak mengejar sensasi, namun membangun percakapan yang akan melihat sejauh mana inovasi yang kita sebut benar-benar berguna nantinya.